Dan kalau ngelihat posisi beliau kan hanya dimulai dari 1,5 juta loh. Sebenarnya kan pemirsa punya nih, bukan nggak punya. Asal mau mundur sebentar. Pemirsa, tadi kita udah dengar cerita Mbak Dea ngebangun usahanya dari nol sampai bisa besar seperti sekarang. Aku mau nanya nih Mbak, kira-kira ada nggak sih cerita sedekah yang bisa siapa tahu menginspirasi penonton di rumah? Jadi alhamdulillah kan tiap Jumat nih kita berbagi ke ya sekitaran gitu, sedikit gitu. Tapi setiap kali kita berbagi itu selalu ada pengalaman yang kita dapat gitu. Jadi nggak semuanya orang yang kurang mampu, bahkan nggak jarang kita ngasih nenek-nenek, kakek-kakek, beliau terlihat kurang mampu. Tapi kadang kalau kita kasih, mereka malah ngasih kita balik gitu. Gitu. Jadi nggak jarang sebenarnya mereka lebih dari kita ya. Iya mungkin gitu Ustaz. Jadi tim saya ngasih sedikit Ustaz, sembako satu doang, satu plastik kecil. Beliau jualan pisang tanpa pakai sandal, tanpa jahan. Iya betul Ustaz, hanya pakai gerobak atau tas biasa gitu. Nenek-nenek sudah sepuh sekali. Itu nggak disangka beliau malah kasih kita jualannya yang pisang mungkin lebih banyak daripada sembako yang kita kasih. Ngasih gitu. jualan pisang itu. Betul. Jadi Bisa ya? makanya hatinya mungkin seperti malaikat, kalau kayak kata saya bilang tuh besar sekali. Nggak semua orang kurang mampu kan biasanya agak susah gitu. Iya. Sedangkan Atau saya lagi dulu nyamar aja kali. betul. Iya bisa jadi karena setelah itu minggu-minggu setelahnya kita cari lagi neneknya nggak ada ketemu. Iya. Banyak begitu, saya pernah ke daerah Wonosobo. Ada kakek-kakek gitu di satu kafe ya, restoran yang bagus mau tempatnya. Pak, aku izin ambil minum ya. Makasih kok. Itu orang kalau habis makan, habis ngeteh, habis ngopi di situ, tuh ngasih duit ke si kakek ini. Padahal si kakek ini yang punya restoran itu. Bener. Kita suka ketipu kadang-kadang sama penampilan ya. Iya, tadi emang hati-hati sama orang-orang susah gitu kadang-kadang. Ya bisa jadi itu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menyamar gitu ya, yang menguji kita gitu ya. Seperti kisah malaikat yang datang ke orang yang buta, orang yang sakit kulit gitu ya. Yang kemudian miskin gitu. Menjadi ujian buat mereka bertua bertiga itu. Nah, makanya ya jangan sampai kemudian kita melewatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang susah di depan kita, ada orang miskin depan kita, apalagi sampai kemudian dia memang meminta ya. Kalaupun kita tidak membantu, jangan sampai menyakiti. Misalkan kita nggak bisa bantu nih Kak, tapi jangan sampai kemudian kita menyakiti kamu nih, nggak mau kerja nih gitu. Jangan tuh kan nyakitin, karena kan bisa jadi bukan karena orang nggak mau kerja kan, tapi karena ya mau kerja apa gitu kan, bingung gitu kan, gitu. Nah Kakak ngelihat fenomena kayak nenek malaikat itu gimana? Ya namanya juga kadang-kadang ada aja gitu kejadian-kejadian gitu kan. Bisa jadi itu buah karena kita pernah ngelakuin kebaikan juga kali. Jadi kita kayak aku dulu kan sempet yang ketinggalan pesawat dibantu orang gak kenal. Ya nganggapnya kan aku sempet bercanda apa ini jangan-jangan malaikat nih gitu. Jadi banyak yang bisa dipetik. Tapi ini Mbak Dea, banyak banget yang bilang anak muda itu harus banyak banget ngalamin kegagalan. Betul. Itu pengalaman. Gagal itu sebenarnya bagian dari pengalaman. Apa sih nilai pelajaran paling berharga dari kegagalan yang dialamin tuh apa sih? Boleh diceritain nggak? Iya sama amalannya ya. Iya. Tadi kan di segmen 1 kita ngabarin Mbak Dea punya utang 60 juta lebih. Nggak punya apa-apa lagi. Nggak pulang kampung nggak bisa. Makan susah. Terus bisa keluar dan sekarang punya hampir 15 karyawan. Nah apa tadi yang ditanya sama Wirda plus amalannya apaan? Pemirsa pengen tahu nih. Iya baik Ustaz. Jadi setelah lanjut yang tadi itu Ustaz, kita mulai coba apa aja dijual, tapi saat itu masih angkuh gitu Ustaz. Masih angkuh gitu. Oh masih angkuh? Masih. Bahkan udah jatuh pun masih? Iya, nah buruknya seperti itu Ustaz gitu. Udah miskin angkuh lagi gitu.
saat itu ya gitu. Akhirnya introspeksi lagi, apa yang salah dari diri saya. Mungkin setelah menikah jarang lagi telepon orang tua atau apa gitu kan Ustaz. Jadi saya sama suami saat itu awal-awal, kalau yang saya ingat banget adalah orang tua saya minta udah kangen pulang gitu. Udah 2 tahun kan pulang. Gitu. Malang, Jawa Timur. Iya. Dengan ibu saya juga nyontohin saya terus dari kecil, padahal beliau apapun, kurang-kurang apapun beliau, uang atau apapun, pasti bantu sesama dan sekitar gitu. Jadi itu yang saya contoh. Dari saat itu saya sama suami suka sedikit apapun itu kita kasih, sedikit laba atau apa kita kasih gitu. Dengan impian waktu itu 2 bulan sebelum Lebaran, ibu minta pulang dengan kita nggak ada uang sama sekali gitu. Ya udahlah, kita niat buat ibu yang lagi kangen kayak gitu, cari uang kayak gitu. 2 bulan sebelumnya malah tiba-tiba Allah kasih banyak banget itu, tiba-tiba aja gitu. Kita jalanin itu sedekah, kita jalanin dekat lagi sama keluarga siapapun itu gitu. Apapun keluarga yang butuh bantuan juga kita bantu gitu. Dan nyenengin orang tua nih. Itu yang utama. Niatnya bener-bener pengen pulang. Benar, betul. Nyenengin orang tua yang kangen. Benar. Nah, terus kemudian ada jalannya? Ada jalan. Dapat banyak? Bahkan bukan pulang aja, kita jalan-jalan ke Bali sekeluarga. Waktu itu. Berapa duit kalau boleh tahu dapat? Lupa sih Ustaz, tapi alhamdulillah sampai utang-utang juga udah Loh lunas. berarti lebih dari 60 juta dong? Iya, makanya Allah kasih 2 bulan lebih. itu? Betul. Iya ya, bener ya. Bener loh, saya aja nih yang biasa dengar testimoni sedekah, testimoni kembali kepada Allah, testimoni bertaubat, testimoni kemudian ibadah dan amal-amal soleh, apalagi yang judulnya udah kayak orang tua. Saya udah sering dengar, tapi ngedenger yang begini tuh ya pengen nyari juga siapa saudara saya yang susah gitu. Siapa keluarga saya, minimal mendoakan mereka lah gitu kan. Ngirim-ngirim makanan, itu kita suka lupa loh. Iya loh Kak. Kakak sama Kak Kumi nih coba deh belanja sendiri Kak. Jangan nyuruh orang belanja sendiri. Bahan-bahan makanan, kemudian ngabarin ke nenek. Ya, ngabarin ke emak. Nih lagi mau masak buat emak, wow gitu. Iya loh, itu nyenengin nenek loh. Terus kagetin mama, bikin apa gitu loh. Nih mah lagi beli bahan nih, bikin baju buat mama, wah seneng tuh. Jangan lupa ntar beli ya, gitu. Nah, bayar dong. Jualan. Nah, dari episode-episode gagal sampai akhirnya bangkit lagi itu berapa tahun kira-kira perjalanan? Alhamdulillah bangkitnya lagi itu baru 3 tahun, 4 tahun ini sebenarnya. Jadi 6 tahun susah ya. 6 tahun sih. Sekarang berapa kalau boleh tahu? Apa tuh? Apanya? Itunya. Kita kan kalau ngomongin duit melek. Oh, enggak, gambarannya gini aja. Sekarang karyawannya 15. Iya. Ya aja ya kan. Kan untuk bisa menghidupi 15 paling enggak 50 juta sebulan tuh. Minimal. Kurang lebih kan ya. Omsetnya Ustaz. Bukan untuk nutupin Untuk 15. operasional. Operasional apa cuma? Ya minimal udah tuh 50 kan. Iya, betul. Plus yang lain-lain kan. Jualannya apa sekarang? Baju, Baju. Oh, fashion. Fashion. Fokus di situ. Fokus di situ. Fokus di situ. Sama suami. Sama-sama. Katanya suami sempat jual cincin. Itu lagi susah-susahnya yang tadi saya bilang, Ustaz, apa aja dijual. Oh. Orang jual apa aja waktu itu zaman batu akik yang sampai Ikut gitu ya. Wah, ikut Ikut aja jual. gitu. Walah. Nah ini Nyoba benar nih peruntungan. pemirsa ya apa ya jangan malu jualan itu kan. Dan kalau ngelihat posisi beliau kan hanya dimulai dari 1,5 juta loh. Sebenarnya kan pemirsa punya nih bukan nggak punya. Asal mau mundur sebentar, mundur aja sebentar. Jangan pakai motor dulu, jual dulu motor, mundur sebentar. Jangan ada kulkas dulu, mundur sebentar, jual. Terus jangan ada jemuran dulu, pakaian jual aja. Loh, saya pernah gitu pemirsa, bener asli. Saya ngosongin lemari kok. Cuma kalau saya jualannya ke Allah gitu. Saya jual ke Allah aja. Dulu kami tuh sampai jual kompor gas kok. Kompor gas, gas-gasnya. Tak jual, tapi jualnya ke Allah. Terus saya kosongin lemari, lama-lama lemarinya aja sih satu kain. Serius itu, tanya mama tuh. Kemudian sedekah makanan udah. Terus nggak ada makanannya, ya sekalian aja sedekah piringnya gitu. Bener.
Nah terakhir 2008 tuh. 2008 saya sedekah rumah. Rumah satu-satunya. Dan saya mah ikhlas banget pemirsa. Sedekah rumah tuh ikhlas banget. Karena rumah mertua. Jadi terserah aja. Udah mau pendatang. Ya, tapi alhamdulillah gitu loh. Ketika mertua saya kasih tahu. Gimana kalau kita sedekah rumah gitu. Mertua saya bilang. Lah kan ini rumah emang buat si Nunun. Maksudnya buat istri saya gitu. Sama buat si Basri. Ya kalau si Nununnya setuju ya terserah aja gitu. Nah, sedekahin itu. Nah, ketika sedekah itu sama isi-isinya. Masya Allah. Jadi saya bawa Wirda, bawa Kumi, Aisyah belum ada, sampai Hafiz doang waktu itu. Kemudian kami pindah ngontrak. Dan dulu pemirsa saya ngontrak 2008 sampai kiamat. Iya. Kiamat tuh. Iya, sampai kiamat. Jadi saya ngontrak waktu itu 2008 sampai kiamat. Kan dulu kiamat katanya 2012. Oh, Masya Allah. Ya. Kiamat kan katanya 2012 ya. Jadi saya ngontrak sampai kiamat dah. Gue mikir banget. Iya bener loh. Kita udah keluar aja. Kasih Allah. Nah jadi pemirsa bisa mundur bentar. Baik itu jualan kepada Allah maupun jualan kepada manusia. Dengan modal apa adanya. Jangan nyari-nyari yang nggak ada. Jangan nyari pinjaman. Udah apa yang ada. Punya ikan tongkol 2-3 biji. Ya udah jualan ikan tongkol itu. Bikin aja ikan tongkol balado atau apa. Ikan goreng gitu. Jual itu. Seperti Mbak Dea jualan. Oke. Kita menyapa peserta Zoom. Ada Nur Amalia Malaysia. Rosmizi. Ya, Kuala Lumpur. Ada Rosmizi Kuala Lumpur ini. Masya Allah. Ada Maulana. Oh Jogja ya. Bush ada Utami. Yeay. Orang daku nih, Darul Quran. Kita ke Rosmizi ya, ke Mas Rosmizi Kuala Lumpur. Assalamualaikum Mas, sehat? Waalaikumsalam. Nyantai banget ini. Ini Mas Rosmizi tinggal di Kuala Lumpur? Iya saya, Orang Malaysia ke atau orang Indonesia? orang Malaysia. Malaysia, Masya Allah. Salam buat kawan-kawan di Malaysia semua. Mas Rosmizi, apa yang bisa disampaikan ke pemirsa nih Mas Rosmizi? Kalau kita tak dapat sedekah, sedekahkan dengan senyuman dan keikhlasan. Iya benar. Kalau nggak bisa sedekah harta, kita sedekah senyuman dan keikhlasan. Iya. Itu sulit loh bener. Insya Allah Tuhan akan tunjuk jalan yang benar, jalan yang tak disangka-sangka. Walaupun senyum itu ya. Walaupun senyum. Wah. Janji. Oh benar. Oke, terima kasih Mas Rosmizi. Kita kembali ke Mbak Dea. Mbak Dea, tadi kan kalau saya lihat amalannya sederhana ya. Memperbaiki diri, kecongkakan dihapus, kesombongan, keangkuhan dihapus, mulai down to earth, mulai kemudian lebih ramah, mau berbagi. Nah, di posisi sekarang, apa hikmahnya buat Mbak Dea? Hikmahnya Ustaz, kalau menurut saya kita kaya atau berkemampuan gitu menurut saya, tapi kalau nggak peduli sama sesama, nggak berbagi sama sesama, itu rasanya sama aja, hati hampa gitu, kosong gitu. Walaupun sukses, Walaupun sukses, walaupun kaya. walaupun kaya, apapun itu kalau kita sukses, mau miskin, mau apapun itu, kalau berbagi dengan sesama itu hati lapang aja gitu. Walaupun miskin, walaupun nggak Walaupun- punya apa-apa. Betul. Asal mau berbagi. Asal mau berbagi hatinya, Nah kalau miskin tadi berbaginya apapun itu kata Ustaz. apapun itu. Tongkol pun dikasih. Iya, tongkol pun kasih. Kalau masih ada tongkol masih kaya.